Oke, selamat pagi mama semuanya. Terima kasih buat kehadiran mama pada pagi hari ini. Saya berharap kita semua semangat ya untuk mengikuti pelajaran pagi hari ini sampai selesai. Oke, semangat. Jadi pelajaran kita hari ini yaitu tentang kesehatan dan gizi. Dalam kesehatan dan gizi ini kita akan bahas tiga sesi. Yang sisi pertama itu pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil. Yang kedua adalah pentingnya gizi untuk ibu menyusui dan balita. Yang ketiga adalah kesakitan pada anak dan kesehatan lingkungan. Oke, terima kasih buat kehadiran mama-mama di tempat ini, sudah menyempatkan waktu dari kesibukan terus hadir sini supaya kita sama-sama belajar. Saya belajar, bapak mama juga belajar ya. Oke, siap, tetap semangat untuk mengikuti pelajaran pagi hari ini. Oke, kita mulai. Yang pertama itu pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil. Oke, yang pertama itu pentingnya 1000 hari pertama kehidupan ya. Jadi 1000 hari pertama kehidupan adalah masa 9 bulan kehamilan, kelahiran dan nifas, masa bayi 0 sampai 6 bulan hingga usia anak mencapai 2 tahun. Jadi masa ini adalah masa yang rentan untuk ibu dan anak. Gangguan kesehatan terhadap ibu dan anak di masa ini akan mempengaruhi masa depan anak di kemudian hari. Jadi kita harus betul-betul memperhatikan kesehatan anak-anak ya. Jadi kesehatan itu sangat penting dan gizi itu sangat penting buat kehidupan kita. Oke, pentingnya gizi bagi ibu hamil. Jadi bapak mama sangat penting ya kesehatan dan gizi ini. Dan berikut menu makanan buat ibu hamil dan gizi seimbang harus mengandung. Jadi makanan yang dikonsumsi oleh ibu hamil itu harus mengandung apa? Yang pertama, makanan pokok mengandung karbohidrat. Karbohidrat memberikan tenaga bagi tubuh untuk melakukan kegiatan. Contoh karbohidrat adalah beras, apalagi mama, jagung ya, umbi-umbian ya, betul sekali, sagu. Oke. Yang berikut, lauk pauk yang mengandung protein. Ada yang bisa menyebutkan contoh lauk pauk yang mengandung protein? Oke. Ya, protein sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk membangun dan memelihara sel dan jaringan tubuh. Ya, jadi protein hewani seperti daging sapi, apalagi ya ikan, daging ayam, oke. Dan juga protein nabati seperti kacang-kacangan ya, betul sekali. Tempe dan tahu. Protein nabati seperti tempe, tahu mengandung serat dan antioksidan yang melindungi sel tubuh dari kerusakan ya. Yang berikut lagi buah-buahan. Jadi saya lihat di desa ini nih banyak buah-buahan, ada pepaya, ada mangga, ada ada pisang ya. Jadi buah-buahan yang mengandung vitamin dan mineral, contohnya apa ya? Pepaya, jeruk, semangka ya. Semua buah-buahan ini bisa dijangkau, bisa kalau kita tidak tanam bisa kita beli di pasar. Oke, lanjut. Sayuran yang mengandung vitamin dan mineral. Jadi contoh sayur-sayuran mengandung vitamin dan mineral ya, kangkung ya, terus sekali mama, bayam ya, dan lagi wortel ya. Semua ini bisa dijangkau ya, bisa kita dapat di pasar. Kalau kita tidak tanam, kita bisa dapat di pasar. Vitamin dan mineral yang berfungsi menjalankan proses pengaturan metabolisme tubuh. Oke, lanjut. Ibu hamil harus minum 1 tablet tambah darah setiap hari selama masa kehamilan. Jadi
harus minum 1 tablet tambah darah setiap hari selama kehamilan. Selain itu juga ibu hamil harus minum 8 sampai 12 gelas air putih per hari. Jadi 8 sampai 12 gelas per hari ya. Jadi itu yang sangat penting buat ibu hamil. Jadi pemeriksaan kesehatan ibu hamil itu ada yang tahu? Ibu hamil harus periksakan kesehatannya berapa kali? Oke, betul sekali Mama, 4 kali ya. Jadi kapan harus periksa kehamilan? Jadi periksa kehamilan minimal 4 kali, lebih sering itu lebih baik ya. Jadi yang pertama itu 1 kali pada usia kandungan sebelum 3 bulan. Yang kedua 1 kali pada usia kandungan 4 sampai 6 bulan ya. Yang ketiga itu 2 kali pada usia kandungan 7 sampai 9 bulan. Jadi mama-mama yang sementara hamil harus rajin periksakan kehamilannya di posyandu ya, ke puskesmas, supaya bisa tahu kondisi atau kesehatan dari janin ya. Oke, yang berikut ibu hamil perlu memeriksakan kehamilan setiap bulan, apalagi jika ibu hamil memiliki risiko kehamilan 4 terlalu. 4 terlalu itu apa? Yang pertama, terlalu muda. Jadi usia ibu hamil yang kurang dari 20 tahun ya. Yang kedua, terlalu tua. Usia ibu hamil lebih dari 35 tahun. Yang ketiga, terlalu dekat jarak kehamilan. Jarak antara kehamilan satu dan yang berikutnya kurang dari 2 tahun. Yang keempat, terlalu banyak anak. Ibu pernah hamil atau melahirkan 4 kali atau lebih. Jadi harus diatur ya, supaya tidak mengambil resiko yang lebih berat ya. Itu demi ibu dan keluarga. Oke. Layanan kesehatan ibu hamil ada 10. Jadi saya bisa mintakan mama untuk menyebutkannya. Baik, yang pertama apa? 10 ya layanan pemeriksaan kehamilan. Yang pertama ya mama ya, betul sekali. Oke, pengukuran tinggi dan berat badan. Jadi harus diukur tinggi dan berat badan ya. Yang berikut tekanan darah, tensi ya, harus dicek tekanan darah ibu hamil. Lingkar lengan atas, tinggi rahim, penentuan letak janin, imunisasi tetanus toksoid, pemberian tablet tambah darah atau TTD, tes laboratorium, penjelasan bidan, harus mendengar penjelasan dari bidan, berikut pengobatan bila diperlukan ya. Jadi rencanakan persalinan di fasilitas kesehatan, jangan pergi ke dukun-dukun dan sebagainya. Ini bukan zaman dulu lagi, jadi ini semua fasilitas sudah terjamin. Oke, rencanakan persalinan di fasilitas kesehatan. Yang kedua, tanyakan tanggal perkiraan persalinan, siapkan donor darah, dan juga ikuti kelas ibu hamil. Jadi ini semua sangat penting untuk kesehatan ibu hamil ya. Yang berikut pemeriksaan kesehatan setelah melahirkan. Jadi harus ada pemeriksaan kesehatan setelah melahirkan, tidak saja habis melahirkan terus udah kita urus diri sendiri, tapi harus ada pemeriksaan selanjutnya ya. Ya mama-mama ya. Oke, semangat. Jadi pemeriksaan kesehatan setelah melahirkan itu perawatan kesehatan ibu nifas oleh bidan, oleh dokter dilaksanakan minimal 3 kali. 3 kali itu yang pertama 6 jam sampai 3 hari setelah melahirkan. Yang kedua hari ke-4 sampai 28 setelah melahirkan. Dan juga ketiga hari ke-29 sampai 42 setelah melahirkan ya. Jadi ini sangat penting ya. Jadi melahirkan di layanan kesehatan dan ditolong oleh tenaga kesehatan agar jika terjadi masalah dan persalinan bisa segera ditangani ya. Jadi bapak mama, bapak yang ada di tempat ini harus bilang sama istrinya kalau lagi hamil harus rajin memeriksakan kesehatannya. Yang berikut
gizi bagi anak baru lahir dan ibu menyusui, ya. Jadi setelah anak itu lahir kita harus memikirkan atau kita harus memperhatikan gizi pada anak itu. Yang pertama, segera lakukan inisiasi menyusui dini atau IMD, ya. Yang berikut ASI. Jadi ASI yang keluar pertama itu berwarna kuning. Jadi itu kekuning-kuningan, ya, jangan dibuang, tapi harus tetap diberikan kepada bayi yang baru lahir. Itu kolostrum. Kolostrum itu mengandung zat kekebalan tubuh, langsung berikan pada bayi, ya, jangan dibuang. Oke, itu sangat penting. Yang ketiga, berikan hanya ASI saja sampai bayi berumur 6 bulan. Jadi ASI eksklusif. Jadi umur dia lahir sampai 6 bulan tuh harus ASI eksklusif, ya. Jangan dikasih makanan lain dulu. Yang keempat, ibu menyusui makan makanan yang beraneka ragam yang mengandung karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur dan buah-buahan seperti yang tadi kita sudah sama-sama membahas tentang buah apa, terus yang mengandung protein hewani dan lain sebagainya. Yang berikut, kebutuhan air minum ibu menyusui adalah berapa, Ibu? Ya, pintar. Terima kasih Mama. 12 sampai 14 gelas per hari, ya. Sip. Terima kasih buat partisipasi Mama yang sudah memberikan jawaban. Semua semangat, ya. Terlebih yang ibu-ibu hamil tempat ini harus semangat memeriksakan kehamilannya. Setelah melahirkan harus tetap memeriksakan bayinya, ya. Dan juga perhatikan gizi anak-anak. Oke. Yang berikut, memastikan ibu dan bayi mendapatkan layanan jaminan kesehatan nasional. Jadi di sini yang sudah punya KIS, oke, hampir semua ya punya KIS. Jadi daftar keluarga menjadi anggota jaminan kesehatan itu semua sudah tahu, ya, cara pembuatannya seperti apa. Jadi harus persiapkan KTP, KK, terus anggota keluarga, itu semua difotokopi, ya. Maksudnya berkasnya, kartu keluarga sama KTP harus difotokopi. Terus syarat keterangan tidak mampu dari rumah tangga, dari RT dan kelurahan, maaf. Syarat keterangan tidak mampu dari RT dan kelurahan. Jadi minta surat pengantar pembuatan kartu BPJS ke puskesmas, tidak butuh rekening bank, ya. Jadi saya yakin Mama sudah punya kartu KIS-nya, jadi harus dipergunakan dengan baik, ya. Yang berikut ada beberapa pesan penting buat mama-mama supaya terus menjaga kesehatannya. Ibu hamil makan makanan bergizi, ya, seimbang, ya. Yang pertama, ibu hamil harus periksa ke puskesmas minimal 4 kali selama kehamilan. Jadi yang dari awal-awal yang saya sudah bilang tadi harus tetap diingat. Yang berikut, harus konsumsi tablet tambah darah setiap hari selama masa kehamilan. Oke, pintar Mama. Yang berikut, ibu hamil harus melahirkan di fasilitas kesehatan dan dibantu tenaga kesehatan, ya. Bukan pergi ke orang yang seperti dukun atau lain sebagainya, harus ke fasilitas kesehatan dan harus tenaga kesehatan yang mengurusnya dan juga membantu, ya. Lakukan inisiasi menyusui dini saat bayi baru lahir, ya, seperti yang tadi sudah bilang. Berikan kolostrum pada bayi, berikan ASI selama 6 bulan. Pintar Mama, terima kasih Mama. Periksakan kesehatan ibu dan anak setelah melahirkan. Dan juga gunakan bantuan PKH dan BPNT untuk membeli beras, telur, dan minyak. Gunakan juga uang PKH untuk menambah asupan protein seperti ikan, tempe, tahu, ayam. Dan juga ingat batasi penggunaan gula dan garam, ya. Jadi buat kartu keluarga, KTP untuk bisa mendapatkan kartu Indonesia Sehat baik keluarga termasuk anak kandungan. Jadi itu semua harus diperhatikan, itu demi mama dan anak, ya. Itu penting sekali. Oke, kita lanjut. Itu sesi yang pertama. Mungkin ada pertanyaan dari mama-mama, ya. Oke, semua tetap semangat, ya, mendengarkan pelajaran pagi hari ini. Kita akan lanjut ke
pelajaran yang berikut, yaitu tadi sesi pertama kita sudah mengikutinya dengan semangat. Di sini pentingnya gizi untuk ibu menyusui dan balita, sangat penting. Seberapa penting? Penting sekali ya. Kita akan melihat di sini penting itu yang tadi saya bilang, ASI eksklusif itu sangat penting. ASI saja sampai 6 bulan, terus berikan ASI sampai bayi umur berapa? 2 tahun ya. Perah ASI agar bisa disimpan dan diberikan kepada bayi jika ibu pergi. Jadi ASInya itu diperah, itu disimpan di tempat yang jauh dari sinar matahari, tempat yang aman, yang sejuk ya. Jadi itu, jadi mama harus memperhatikan. Nah, setelah itu kita makanan pendamping ASI secara bertahap mulai dari usia 6 bulan. Jadi anak tidak saja dia mendapat ASI, tapi ada umur-umurnya. Setelah 6 bulan secara bertahap, mulai usia 6 bulan dia sudah mulai MPASI, artinya makanan pendamping ASI. Itu usia 6 sampai 9 bulan makanan lumat 2 sampai 3 kali sehari, dan makanan selingan 1 sampai 2 kali sehari, buah atau biskuit dengan porsi 2 sampai 3 sendok makan setiap kali makan hingga setengah mangkuk. Yang berikut, umur 9 sampai 12 bulan makanan lembek atau dicincang 3 sampai 4 kali sehari, dan makanan selingan yang dapat dipegang anak 1 sampai 2 kali sehari, berikan setengah hingga seperempat mangkok. Umur 12 bulan ke atas anak diberikan makanan keluarga. Jadi ini sangat diperhatikan. Jadi makanan pentingnya anak-anak harus mama harus berikan ya, supaya anak mama sehat. Jadi yang berikut, layanan di posyandu, mendapatkan informasi dan pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi dan anak balita, memantau pertumbuhan anak balita sehingga tidak menderita gizi kurang atau gizi buruk ya. Harus setelah anak lahir harus dibawa supaya diimunisasi. Nah, mendapatkan kapsul vitamin A. Terima kasih mama. Pemantauan berat badan ibu hamil dan memperoleh tablet tambah darah ya, serta imunisasi tetanus toksoid. Nah, ibu harus memperoleh kapsul vitamin A dan tablet tambah darah. Jadi bawa anak ke posyandu tiap bulan hingga usia 6 bulan. Oke. Jadi ini sangat penting, kesehatan ibu dan juga bayinya. Harus ini diperhatikan baik-baik ya, supaya anak-anak sehat, ibu pun sehat ya. Seperti yang tadi saya sudah bilang awal-awal, bahwa kita harus tetap menjaga kesehatan supaya kita tetap sehat dan anak-anak juga terserang dari berbagai penyakit. Jadi saya memberikan jadwal imunisasi. Mungkin ada yang bertanya tentang imunisasi ya. Jadi 0 sampai 7 hari itu anak mendapatkan diimunisasi itu 1 bulan BCG polio 1, 2 bulan DPT HB polio 2, 3 bulan DPT HB polio 3. Selanjutnya DPT itu 4 bulan polio 4, 9 bulan campak, 18 bulan DPT HB lanjutan dan campak lanjutan. Jadi imunisasi harus lancar ya, hepatitis B, harus mencegah itu polio dan lain sebagainya. Jadi mama-mama harus membawakan anaknya rajin ikut imunisasi lengkap ya, harus rajin mengikuti imunisasi lengkap. Dan berikan anak kapsul vitamin A ya. Jadi fungsi vitamin A untuk meningkatkan kesehatan mata dan pertumbuhan anak sangat penting. Mintalah kapsul vitamin A pada bulan Februari dan Agustus di posyandu. Ada 2 jenis kapsul vitamin A, kapsul biru untuk anak berumur 6 sampai 11 bulan, kapsul merah untuk anak umur 1 sampai 5 tahun. Berikan 2 kali dalam setahun ya. Jadi ini harus diberikan kepada anak-anak supaya mereka tetap sehat ke depannya. Oke.
kita lanjut ke sesi yang ketiga, kesakitan pada anak dan kesehatan lingkungan ya. Jadi kesakitan pada anak, kesehatan lingkungan, jadi harus diperhatikan. Membiasakan perilaku hidup bersih bisa mencegah terpaparnya seseorang terhadap sumber penyakit menular. Selalu mencuci tangan dengan sabun, menggunakan air bersih mengalir pada saat sebelum dan sesudah makan, sebelum mengolah dan menghidangkan makanan, sebelum menyusui, sebelum memberikan makanan kepada bayi atau balita, sesudah buang air besar atau kecil, sesudah memegang hewan. Jadi harus selalu mencuci tangan ya. Dan ada penyakit-penyakit apa yang harus diperhatikan ya. Ada mengenal diare, pencegahannya. Diare adalah buang air besar, encer yang berupa air saja atau terjadi lebih dari 3 kali sehari. Jadi terus memberikan ASI dan MPASI atau oralit atau cairan setiap kali anak BAB dan tablet zinc sesuai dosis. Segera bawa anak ke fasilitas kesehatan jika diare makin parah. Jadi cegah diare dengan memperhatikan gizi anak, menjaga kebersihan peralatan makan minumnya, minum air yang sudah dimasak hingga mendidih, serta menjaga diri dan lingkungan ya. Ini sangat penting, jadi harus dijaga, harus memperhatikan kesehatannya. Jadi kesehatan ini sangat penting buat kita semua, kita harus menjaga itu sehingga kita semua sehat. Jadi dengan perilaku hidup bersih dan sehat, keluarga menjadi tidak mudah sakit, anak tumbuh menjadi sehat dan cerdas. Oke, demikian pelajaran kita pagi hari ini. Saya berharap supaya pelajaran yang tadi kita sudah dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tetap semangat, kita menjadi ibu-ibu yang kuat mendidik anaknya, tetap satu keluarga sehat dengan kita perilaku hidup sehat setiap hari. Oke, terima kasih buat kehadiran mama-mama di tempat ini. Kita akan bertemu lagi di pertemuan bulan depan dengan pelajaran yang beda-beda. Jadi saya berharap kita terapkan ini. Oke, terima kasih banyak buat kehadiran mama-mama dan selamat kembali ke rumah tangga masing-masing. Kita terapkan ini ya. Tuhan Yesus yang memberkati kita semua. Sekian.